Shalom. Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kembali datang di dalam bait-Nya. Bersama-sama dengan semua orang kudus kita akan memuliakan Dia. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Damai yang diberikan Tuhan tidaklah sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang diberikan Tuhan itu melampaui segala akal dan pikiran kita dan akan memenuhi hati kita. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Raja Damai itu tinggal di dalam hati kita. Kita muliakan Tuhan dengan pujian Damai yang Padaku. Pujian Yesus.
Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang ke salib Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada pengampunan dosa. Oleh sebab itu mari kita muliakan Dia dengan pujian, "Bawa aku ya Yesus dekat ke salib." Kepada Tuhan, kita mengaku segala dosa kita di hadapannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Salib-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus adalah salib yang mulia. Dan pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami menyadari dalam hidup kami adalah manusia yang tidak layak datang kepada Tuhan oleh karena dosa.
Oleh sebab itu kami mendekatkan diri datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat pikiran kami, Tuhan melihat seluruh eksistensi diri kami. Oleh karena Tuhan yang membentuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kami mohon, ampuni segala dosa kami, dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan. Kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib itu mengaliri seluruh hidup kami dan membasuh bersih kami, sehingga kami boleh layak dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kepada-Mu ya Bapa, bahwa di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Karena itu kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang dikaruniakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah dengan tulus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dari Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setia-Mu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Kolose pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Kita mulai dari alamatnya. 2-3. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya bacakan sekali lagi. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita juga akan bersama-sama membaca ayat emas kita dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Kita juga baca dari alamat firman Tuhan. 2-3. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa mengungkapkan segala apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu suami saya jatuh sakit, dan bagi saya sakit ini bukan sakit yang biasa. Oleh karena dokter mengatakan bahwa di otak sebelah kirinya itu ada penyumbatan, sehingga oksigen tidak bisa masuk dan membuat tubuh bagian kanan itu sangat lemah, sulit digerakkan. Dia sangat lemah. Nah, yang saya mau katakan di sini yang menjadi kesulitan saya adalah bagaimana saya membagi waktu saya antara anak saya yang sekolah dengan suami saya yang ada di rumah sakit. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam itu jam 2 malam Tuhan membangunkan saya untuk berdoa, untuk datang kepada Dia. Dan jam 2 itu saya datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya mengungkapkan apa yang menjadi kesulitan saya. Dan saya bilang, Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya solusi untuk bisa mengatasi ini. Dan setelah selesai saya berdoa, kembali saya tidur dan jam 5 pagi itu saya bangun dan saya bersaat teduh lagi. Saya bersaat teduh, biasanya jam 5 pagi saya bangun saat teduh, baca Alkitab, lalu berdoa menyerahkan seluruh hidup saya dan seluruh keluarga saya ke dalam tangan Tuhan. Dan setelah saya berdoa, kemudian saya mulai memprogram otak saya, apa yang harus saya lakukan. Dan Tuhan menolong saya. Dan setelah itu saya bangun kemudian saya buat sarapan untuk
anak saya buatkan sarapan, lalu saya antar ke sekolah. Setelah itu saya antar ke sekolah. Dari sekolah saya ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu di rumah sakit itu saya temani suami saya, kemudian jam 5 saya jemput lagi anak saya untuk pulang ke rumah, bawa pulang ke rumah. Dan 6:30 malam itu saya kembali lagi ke rumah sakit. Jadi begitu terus yang saya lakukan selama 2 hari di rumah sakit suami saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat di sini bahwa betapa besar pertolongan Tuhan kepada kami. Di hari pertama itu saya melihat bahwa suami saya itu dia sendiri di rumah sakit. Dan dia tidak ada yang jaga, dan saya tinggalkan dia sendiri di rumah sakit. Saya bilang, saya berdoa, sebelum saya pulang ke rumah saya berdoa, saya bilang tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah bimbang, karena ada Tuhan yang bersama. Mungkin sekarang ini di rumah sakit sendiri tidak ada yang temani, tetapi percayalah bahwa ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang bersama-sama. Secara kasat mata tidak ada orang, tetapi ada Tuhan yang menemani, ada Tuhan yang bersama-sama. Itu saya katakan dan saya kuatkan dia. Kemudian saya pulang dan paginya saya kembali lagi seperti itu. Dan pada hari yang kedua itu, perawatnya bilang gini, "Ibu," waktu datang pagi-pagi itu, "Ibu, suaminya jangan ditinggal ya, harus ada yang menemani. Tidak boleh ditinggalkan sendiri." Terus saya bilang, "Oh iya Sus, saya akan temani malam hari ini, saya akan temani." Terus saya sudah mikir lagi, saya program lagi, saya harus temani suami saya. Jadi nanti kalau saya temani itu jam 5 subuh itu sudah ramai, jadi saya bisa pulang. Jadi saya bisa pulang untuk siapkan anak saya untuk antar ke sekolah, lalu ke rumah sakit lagi. Nah, itu sudah dalam program saya. Tapi ternyata waktu siangnya Pak dokter datang dan dia bilang gini, "Ibu, hari ini boleh pulang." Jadi Tuhan izinkan saya untuk tidak tinggal di rumah sakit. Hari ini boleh pulang, sore nanti boleh pulang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya di sini melihat bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi kita, bagi saya, bagi keluarga saya. Oleh sebab itu, jika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak jauh seperti yang kita pikirkan, tapi Tuhan itu ada dan dia hanya sejauh doa. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian, dia hanya sejauh doa. Bila gelap
Bersama dengan semua orang kudus, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membawa doa kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Hana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, berbagai tugas tanggung jawab kami, keluarga kami, bahkan seluruh kebutuhan hidup kami boleh Tuhan cukupkan dengan baik sampai pada pagi hari ini ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga datang dengan segala permohonan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan pertumbuhan iman kami sebagai anggota jemaat GKT Ampenan. Kiranya Tuhan menolong supaya dengan bertambahnya hari, iman kami pun boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin memiliki relasi yang baik dengan Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami juga semakin disiplin di dalam membaca firman Tuhan dan di dalam berdoa, sehingga iman kami pun semakin bertumbuh. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk para pelayan ibadah di GKT Ampenan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang melayani Tuhan, liturgos, pemusik, singer, bahkan pelayan yang lainnya. Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan, semangat. Tuhanlah yang terus memperbaharui motivasi kami di dalam melayani Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, pelayanan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan setiap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelayanan, kiranya Tuhan yang menolong kami boleh memperbaikinya, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan kami juga menyerahkan kebutuhan pelayan, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menyediakan bagi kami juga. Kami juga menyerahkan untuk daerah-daerah di Indonesia yang terkena bencana, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati daerah-daerah ini, kiranya setiap pemerintah setempat boleh menangani dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk beragama yang ada di Indonesia, kiranya Tuhan menolong di tengah berbagai perbedaan yang ada, kami boleh hidup berdampingan satu sama lain, kami boleh saling mengasihi satu sama lain dengan baik. Dan kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dimanapun kami berada, di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal, kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh membawa terang Tuhan dimanapun kami berada, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat kasih Tuhan melalui tindakan kami dan melalui secara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komsel Korintus. Pada Komsel Korintus dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita mengalami keadaan di mana kita berlimpah dan juga keadaan di mana kita berkekurangan. Terkadang kita kuat tetapi terkadang kita lemah. Namun satu hal yang kita percaya bahwa pengharapan kita akan kasih Tuhan tidak akan hilang.
Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kiranya pujian kami menjadi berkat. Persembahan pujian dari Komsel Korintus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu dari Komsel Korintus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah kita pernah merasa khawatir di dalam hidup kita? Khawatir akan masa depan, khawatir akan hari tua, khawatir akan kesehatan, khawatir akan ekonomi,
bahkan pekerjaan kita, bahkan khawatir dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, apapun kekhawatiran kita, mari kita beritahu Yesus. Karena Dia Allah yang penuh dengan kemurahan. Kita nyanyikan pujian Beritahu Yesus. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Di hatimu jika penuh batin, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus yang penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh beban, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus yang penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh dosa, segera beritahu Yesus, Firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Soehartoyo. beritahu Yesus yang penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Kita akan membuka dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita membaca bergantian, saya ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh tunduk, sungguh-sungguh taat, diubah, diperbarui, untuk semakin menjadi murid-Mu yang sejati. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan,
agar setiap kami mendengar suara Tuhan yang penuh kuasa. Kami berseru, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada satu pengalaman ketika seorang hamba Tuhan melakukan visitasi atau perkunjungan. Hamba Tuhan tersebut melayani perkunjungan karena jemaat tersebut sudah 3 bulan tidak pernah muncul di gereja. Lalu ketika hamba Tuhan itu datang ke rumah itu dan terjadi dialog-dialog percakapan, jemaat itu mengatakan demikian. Meskipun saya tidak ke gereja, tetapi saya tetap membaca Alkitab dan berdoa rutin setiap hari. Mendengar kata-kata itu, hamba Tuhan itu sedikit lega, ya, sedikit terhibur, walaupun kecewa karena tidak ke gereja. Yang melegakan adalah jemaat itu tidak berkata, sekarang aku tidak gereja-gerejaan, aku tidak Tuhan-Tuhanan. Karena hamba Tuhan itu berpikir ketika ada jemaat yang mengatakan demikian, itu berarti imannya itu sudah rapuh dan rontok. Yang menghibur dari kata-kata jemaat itu adalah berpikir bahwa berdoa itu masih menjadi bagian yang sangat penting di dalam hidupnya. Berdoa atau doa masih menjadi indikasi minimal apakah Tuhan itu masih tersisa di dalam hidupnya. Jadi doa itu semacam tanda bahwa orang itu hidupnya masih kuat walaupun tidak ke gereja. Karena kita percaya bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Doa itu seringkali disebut dengan sebutan nafas rohani. Betul? Betul? Setuju? Doa itu seperti kita bernafas. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita mati. Doa itu juga sebagai tanda ucapan syukur. Karena doa itu bukan hanya sebuah permintaan-permintaan. Tetapi yang lebih penting adalah doa itu sebagai tanda syukur atas keberadaan Tuhan yang sudah memelihara. Inilah yang disadari oleh jemaat yang sudah lama tidak ke gereja. Jadi masih ada indikasi-indikasi kehidupan Tuhan di dalam hidup orang tersebut. Di dalam bagian teks yang kita baca pagi hari ini, sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang membicarakan tentang 5 aspek dalam kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu atau murid Tuhan. Lalu 3 aspek Yesus berbicara tentang relasi. Relasi manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Soal 3 aspek ini, yang relasi ini bicara soal memberi sedekah, berbicara tentang doa dan puasa, berbicara tentang mengumpulkan harta. Kalau kita lihat di dalam pasal 6 ini. Dan di dalam pasal 6 ini, Tuhan Yesus mendahului dengan satu kalimat, jika kamu melakukan kewajiban keagamaanmu. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak melarang melakukan kewajiban agama. Yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah kalau kamu melakukan kewajiban agamamu itu harus yang benar. Harus yang benar. Berarti di dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang berbicara soal motivasi ketika orang itu melakukan kewajiban agama. Motivasi ketika orang itu berdoa. Motivasi ketika orang itu mengumpulkan harta. Secara khusus kita akan fokus tentang doa. Doa adalah bagian yang sangat penting. Sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil harus terus konsisten di dalam berdoa. Karena doa itu indikasi sebuah kehidupan
bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Namun pada hari ini, ironisnya, banyak orang yang kelihatannya terlihat sering ke gereja, bahkan mungkin bisa 3 kali, 4 kali datang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi kehidupan doanya nol, kehidupan doanya kosong. Banyak orang mengaku dirinya orang Kristen yang setia, tetapi kehidupan doanya kosong. Ini ibarat seperti pohon yang kelihatannya subur daunnya, batangnya subur, besar, tetapi di dalamnya, yaitu akarnya, keropos. Dan pohon yang seperti ini, ketika ada angin, akan roboh. Jadi doa itu menjadi bagian yang sangat penting. Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita berdoa? Hari ini tema di remaja itu mengatasi kesulitan-kesulitan berdoa. Ada banyak, tetapi hari ini kita akan merenungkan. Sebenarnya tidak ada kesulitan di dalam berdoa. Saya simpulkan, doa itu mudah. Namun doa yang benar itu bukan sekedar kata-kata. Kita akan merenungkan khususnya di dalam ayat yang ke-6 itu. Perhatikan ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Khusus relasi saya ambil yaitu tentang doa. Bertele-tele itu artinya bukan saja melakukan pengulangan. Bukan hanya itu saja. Diulang-ulang. Itu yang dimaksud bertele-tele, ternyata bukan itu. Karena Yesus sendiri pernah melakukan doa yang diulang. Diulang. Kalau kita perhatikan di dalam pengalaman Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46, khususnya di dalam ayat 44 ada kalimat begini. Yesus mengucapkan doa yang sama untuk ketiga kalinya. Apakah ini doa yang bertele-tele? Bukan. Doa yang bertele-tele di dalam bahasa aslinya itu adalah doa yang basa-basi. Doa yang ngalor ngidul di dalam bahasa Jawanya. Doa yang berceloteh seperti burung beo. Yang tidak jelas isi hatinya. Yang tidak jelas arahnya. Yang tidak jelas apa tujuannya. Doa yang tidak ada indikasi untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Doa yang omong kosong, itu doa yang bertele-tele. Oleh sebab itu, doa itu tidak boleh sekedar kata-kata. Tidak boleh sekedar hanya bertele-tele. Mengapa tidak boleh bertele-tele? Yang pertama, doa yang bertele-tele adalah doa yang tidak tulus. Tulus artinya murni. Tulus artinya doa itu adalah doa yang keluar dari hati yang paling dalam. Itu doa yang tulus. Tetapi doa yang bertele-tele adalah doa yang dari hati. Yang tidak ada kejelasan di dalam berdoa. Tidak ada kejelasan untuk memuliakan Tuhan. Mulutnya hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak ada maksud dan tujuannya, apalagi mengucap syukur. Doa yang bertele-tele adalah doa yang pikiran dan hatinya tidak berpusat kepada Allah. Motivasinya bukan memuliakan Allah, tetapi motivasinya adalah mendapatkan pujian dari manusia. Karena doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat terusnya itu, sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang mengkritisi doa-doa yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi pada zaman itu. Doa-doa rabi Yahudi itu adalah doa yang
hanya membaca buku doa. Ya, kalau di Bait Allah itu membaca buku doa. Doa yang hanya semacam formula saja. Bukan dari hati yang paling dalam. Oleh karena itu di dalam bagian ini kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengatakan kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik. Seperti orang munafik. Ya. Apa doa orang munafik itu adalah doa yang hanya memainkan peran, bersandiwara. Doa yang tidak dengan tulus, tetapi doa semacam show, supaya dilihat oleh orang lain, supaya dikagumi oleh orang lain. Oleh karena itu ketika mereka berdoa, mereka menampilkan dirinya berdoa di depan Bait Allah, di sudut-sudut jalan, supaya dilihat, oh orang ini luar biasa. Saya punya satu cerita ketika waktu masih muda dulu ikut retreat pembinaan hamba Tuhan. Kebetulan yang pembicaranya itu seorang bule. Pembicara ini ngomong begini, kalau kalian jadi seorang hamba Tuhan, kalau berdoa, jangan terus-terusan panjang-panjang dan bahasanya tinggi-tinggi. Kenapa seperti itu? Nanti jemaatmu takut. Saya tidak bisa berdoa seperti hamba Tuhan itu. Saya tidak bisa berdoa seperti Juanto itu, seperti Lose itu. Saya tidak bisa berdoa. Makanya kalau kita perhatikan ya, doanya teman-teman dari barat itu kebanyakan singkat, jelas, padat. Beberapa hari yang lalu waktu saya mengunjungi Pak Riando yang punya baby di rumah sakit, ada kedatangan teman satu misionari juga datang, bule juga mengunjungi karena Pak Riando kan seorang misionari juga datang. Waktu datang, saya sudah datang duluan, lalu bule ini datang sama suami istri. Saya perhatikan. Bule itu berdoa sambil begini, singkat, jelas. Saya pikir, waduh kadang-kadang doa aku cek panjang nih. Bahkan di rumah sakit saya pakai doa siapa, doa itu pekerjaannya, doakan. Ini cuma guyonan ya. Cuma satu cerita. Jadi doa itu tidak boleh bertele-tele. Ya kita tidak mengerti motivasi saudara berdoa itu apa. Saya percaya motivasi doa saudara adalah tulus. Tetapi jangan sampai doa yang tulus itu hanya sebagai, sebenarnya itu show saja, bukan tulus. Yang tahu tulus tidak tulus itu saudara dengan Tuhan. Tetapi kalau doa saudara hanya sandiwara show seperti orang munafik, itu adalah doa yang sekedar kata-kata saja. Supaya dilihat, oh ini orang hebat. Doanya, teologianya luar biasa. Baca bukunya keluar melalui doanya. Tidak salah. Tetapi kita perlu merenungkan doa yang keluar dari hati. Itulah doa yang diharapkan. Karena apa? Yesaya 29 ayat 13 pernah mengingatkan. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Ini adalah doa orang munafik. Mulutnya, bibirnya manis, tetapi hatinya menjauh. Jadi doa itu bukan sekedar kata-kata. Saya harapkan jemaat tidak takut berdoa. Ya. Yang penting kita berdoa dengan tulus, dengan sungguh. Kata-kata bijak berbunyi demikian. Kualitas doa bukan ditentukan oleh panjang atau pendeknya kalimat, tetapi kedalaman hubungan seseorang dengan Tuhan. Oh, inilah sesuatu yang sangat sulit. Tetapi kita bisa merasakan
kalau doa itu disampaikan, dipanjatkan oleh orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui kedalaman dengan Tuhan, itu doanya akan luar biasa, punya otoritas. Kita bisa merasakan getaran-getaran doa itu, walaupun itu pendek, walaupun itu singkat. Bukan berarti doa yang pendek itu kedalaman hati, bukan. Tetapi inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berdoa bukan sekedar kata-kata yang bertele-tele, tetapi dari kedalaman hati yang tulus. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh berdoa dengan bertele-tele? Karena doa yang bertele-tele itu adalah doa yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang membandingkan, sedang mengingatkan bahwa para murid itu adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan itu tahu kebutuhanmu, Tuhan itu tahu pergumulanmu, Tuhan itu tahu persoalanmu, Tuhan itu tahu. Oleh karena itu kalau kita berdoa, itu harus berdoa dengan baik. Jangan bertele-tele, jangan hanya kata-kata yang panjang-panjang, yang tidak dengan hati yang paling dalam. Karena doa itu adalah doa orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu siapa? Itu adalah golongan orang-orang kafir pada zaman itu. Mereka tidak mengenal Allah. Kalau kita perhatikan latar belakang doa orang-orang kafir itu adalah doa dalam bentuk mantra-mantra yang diulang-ulang. Mantra-mantra itu diulang-ulang, itu doa orang kafir. Doa orang kafir adalah doa yang pusatnya itu bukan Allah, tetapi pusatnya itu manusia. Kita berdoa dengan mantra terus-menerus supaya merayu Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Ya, doa yang merayu Tuhan. Itu adalah doa orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata. Berarti kita diingatkan bahwa doa itu harus kita lakukan dengan hati yang tulus. Doa yang kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Doa itu kan seperti seorang anak minta kepada bapaknya. Ya kan? Sebenarnya papanya itu tahu kebutuhan kita. Tetapi kita untuk menjalin relasi, maka kita perlu berdoa. Doa seperti inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena kita rindu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka saya perlu berdoa. Doa kita bukan untuk merayu Tuhan. Bukan. Tuhan bisa melakukan segala keputusan. Tetapi yang Tuhan pilih adalah Tuhan itu melakukan sesuai kehendak. Keputusan apapun, pergumulan apapun, bisa Tuhan putuskan. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang punya kehendak. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam doa kita. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa doa itu bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang dianggap berkhasiat, sakti atau bertuah seperti mantra. Doa harus mengalir dari hati dan berdialog dengan Tuhan di dalam keputusan. Jadi doa itu sebenarnya bukan monolog, tetapi sebuah dialog dengan Tuhan. Kalau kita banyak pergumulan, ada persoalan, kita seperti berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin Tuhan berbicara secara langsung kepada kita. Mungkin Tuhan pakai siapa, saudara-saudara kita. Asalkan berbicaranya itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara harus taati. Tuhan bisa menjawab apapun. Karena doa itu adalah sebuah dialog. Dialog kita dengan Tuhan. Bukan monolog seolah-olah kita mengatur Tuhan. Tuhan cukupi, Tuhan sediakan. Tuhan, kita kenal Tuhan kita. Bukankah banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam cerita-cerita kesaksian di kelompok-kelompok kecil. Ada yang berdoa 3 tahun, minta sebuah rumah.
3 tahun berdoa minta sebuah rumah. Dan setiap malam dia berdoa untuk rumah itu, dia berdoa untuk rumah itu, berdoa untuk 5 tahun. Tahun keempat Tuhan berikan. Lalu dia ngomong begini, sebenarnya tahun keempat itu kami sudah mulai berhenti berdoa. Karena target kami 3 tahun berdoa untuk rumah. Tetapi tahun keempat kami berhenti untuk berdoa. Tetapi kami tidak berhenti untuk percaya kepada Tuhan akan menjawab doa. Karena dia memikirkan, doa kok sepertinya doa saya ini merasa bersalah diulang-ulang bertele-tele. Dia tidak berdoa dengan bertele-tele, bukan sekedar kata-kata. Tahun keempat, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak berdoa untuk itu lagi. Tetapi aku percaya, Tuhan akan sediakan. Tuhan sediakan rumah itu. Ini adalah gambaran bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata. Doa itu kita mengenal Tuhan. Makanya kalau kita hari ini ada yang bergumul di dalam doa, apakah kita berdoa seperti orang yang sudah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh? Atau kita berdoa seperti menjerit terus? Sepertinya kita tidak mengenal Allah. Sepertinya kita tidak mengenal keputusan Allah. Sepertinya kita tidak mengenal kehendak Allah. Kita harus kenal Allah kita. Dan percayalah bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Karena kalau kita seperti doa orang yang tidak mengenal Allah, kita akan berdoa semacam pamer atau sombong. Karena kita berpikir semuanya itu karena aku. Tetapi kalau kita berdoa, bukan sekedar kata-kata, tetapi berdoa sebagai orang yang sudah mengenal Allah, percaya penuh kepada Allah. Bukan doa saya yang mengubah hati Allah, tetapi Allah yang mengubah doa saya supaya saya mengerti kehendak Allah. Ini yang harus kita miliki sebagai orang yang mengenal Allah. Sebagai kesimpulan dari renungan kita atau khotbah saya pagi hari ini adalah, di dalam bagian ini, Tuhan Yesus menuntut kita untuk tidak berdoa dengan mulut saja, tetapi harus dengan hati dan pikiran juga. Rasul Paulus pernah mengatakan 1 Korintus 14 ayat 15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga dengan akal budi. Jadi mari kita bersama-sama, kita berdoa dengan tulus. Kita berdoa sebagai orang yang mengenal Allah. Jadi berdoa itu mudah. Jangan takut kalau kita disuruh berdoa. Berdoalah, mengalir. Kita yang mendengar doa teman kita, kita jangan tertawa. Doa kok singkat, doa kok begini, kok peletotan. Biarkan. Ya, biarkan dia berdoa mengalir. Mengalir. Bahkan bila dia berdoa mungkin di rumah, di mana di komsel atau di tempat ini, dia berdoa sambil menangis, biarkan dia. Biarkan. Karena itu adalah doa yang berasal dari kedalaman hati yang paling dalam. Bukan sekedar kata-kata. Kata-kata penting, tetapi hati lebih penting. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan dapat menerjemahkan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Supaya kami paham konsep berdoa kami berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang sudah memberikan yang terbaik buat kami. Bagian kami adalah membangun relasi terus dengan Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Doa kami bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar hanya show, bukan sekedar pamer, tetapi doa yang tulus. Doa yang lahir dari hidup yang mengenal Tuhan, yang tahu apa yang terbaik buat kami dari Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya jemaat kami diingatkan doa seperti bernafas, penting dan sangat penting. Doa sebagai tanda kami bersyukur kepadamu, bukan hanya sebagai peminta-peminta saja. Berkati hidup kami, bangun hidup kami, bangun keluarga kami dengan kehidupan doa yang konsisten, yang sehat.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita muliakan Tuhan dengan pujian Aku Berserah. Berserah kepada Yesus dengan segala milikku, selalu bersandar dan cinta dalam sepanjang hidupku. Aku berserah, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku tunduk padamu. Nafsu dunia aku buangkan, terima aku ya Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Baik, yang ketiga kita bangkit berdiri. Berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan. Diriku kasih dan kuasa dan berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh Penatua Danu. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penebusan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika pada pagi hari ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan kepada persembahan ini. Engkau berikan hikmat kepada penatua yang mengelolanya, juga
apa yang ada pada kami, Engkau berikan hikmat untuk kami boleh mempergunakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Berkat akan disampaikan oleh Pendeta Soehartoyo dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Doxolog. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya hidupnya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menolong kita untuk setia dan tetap berdoa. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam
percaya Yesus jauh darimu, Dia senyum sejauh doa, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan